Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai peran pasar dan pemerintah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ragil Sudrajat, yang kedua ada Kinanti Diti Purnama Putri, yang ketiga ada Niswi Datul Awaliyah, dan yang keempat ada Muhammad Rujab Mubarok. Untuk topik pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada siklus ekonomi, ada indikator keberhasilan ekonomi, peran pemerintah, peran pasar dalam makroekonomi, peran pemerintah dalam makroekonomi, dan yang terakhir adalah peran negara Islam dalam ekonomi Islam. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan penjelasan dari kelompok kami. Yang pertama adalah siklus ekonomi. Siklus ekonomi adalah periode yang terulang secara teratur dalam perkembangan sebuah pasar perekonomian. Keseluruhan tren dari pertumbuhan ekonomi disertai dengan adanya fluktualisasi secara periodik dalam aktivitas perekonomian. Siklus ekonomi di sini terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama ada ekspansi, yang kedua ada peak, yang ketiga ada resesi, dan yang terakhir ada bottom. Untuk ekspansi sendiri, setelah mencapai titik terendah pada sebuah siklus, ada sebuah fase pemulihan yang ditandai dengan adanya pertumbuhan lapangan kerja dan produksi. Banyak ekonom yang mempercayai bahwa tahapan ini memiliki tingkat inflasi yang rendah, sehingga perekonomian mulai beroperasi pada kapasitas penuh, atau dengan kata lain hingga perekonomian mencapai tahapan peak. Untuk fase yang kedua yaitu peak. Sebuah peak atau puncak dari siklus bisnis adalah titik tertinggi pada suatu pemulihan perekonomian. Pada titik ini, pengangguran mencapai titik terendah atau bahkan tidak ada sama sekali dan perekonomian berjalan dengan muatan maksimal, di mana seluruh modal dan sumber daya tenaga kerja pada negara tersebut terlibat dalam produksi. Biasanya, meski tidak selalu selamanya terjadi tahapan peak, tekanan inflasi akan meningkat. Untuk fase yang ketiga yaitu resesi. Resesi adalah suatu periode pengangguran output atau aktivitas bisnis sebagai akibat dari pasar yang mengalami penurunan, yang biasanya ditandai dengan meningkatnya pengangguran. Kebanyakan ekonom mempercayai bahwa kemerosotan perekonomian atau resesi hanyalah sebuah penurunan dalam aktivitas bisnis yang berlangsung setidaknya selama 6 bulan. Kemudian ada fase yang terakhir yaitu fase bottom. Bottom di sini pada siklus perekonomian adalah titik terendah pada produksi dan ketenagakerjaan. Dipercayai bahwa sesampainya level atau tahapan bottom memprediksikan bahwa akhir dari resesi pada tahapan siklus ini tidaklah lama. Namun, sejarah mengetahui dan memprotes aturan ini. Depresi terbesar pada tahun 1930 bertahan hingga hampir 10 tahun lamanya. Untuk yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang indikator keberhasilan ekonomi. Indikator tahapan keberhasilan pembangunan ekonomi antara lain yang pertama ada pendapatan per kapita, yaitu total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di wilayah regional memiliki pendapatan yang tinggi namun jumlah penduduknya sangat banyak, maka belum tentu daerah tersebut tergolong sebagai kelompok daerah sejahtera, menurut Handayani 2016. Jadi pendapatan per kapita ini merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan dari suatu daerah. Daerah yang memiliki nilai pendapatan yang tinggi belum tentu lebih sejahtera bila dibandingkan dengan daerah yang berpendapatan rendah dikarenakan jumlah penduduk menentukan tingkat kesejahteraan dari daerah tersebut. Untuk yang kedua yaitu struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan pendapatan per kapita. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi tentu berpengaruh pula terhadap pembangunan ekonomi. Alasan pendapatan per kapita sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah karena pendapatan per kapita yang semakin naik disebabkan oleh stabilitas perekonomian yang baik pula. Artinya, kesejahteraan masyarakat akan terjamin bila dikaitkan dengan urbanisasi. Nah, untuk tahapan yang ketiga yaitu urbanisasi. Urbanisasi di sini adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Mengapa urbanisasi dikatakan sebagai indikator pembangunan ekonomi? Alasannya yaitu apabila penduduk desa pindah ke kota, itu tandanya akan menjamin kesejahteraan dan kemakmuran. Kemudian, tahapan yang keempat yaitu angka tabungan. Mengapa angka tabungan dikatakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi? Karena angka tabungan berhubungan dengan struktur ekonomi. Contohnya, perubahan dari sektor pertanian beralih ke sektor perindustrian akan meningkatkan produktivitas.
Serta, output yang dihasilkan juga akan naik. Tabungan adalah modal dalam sebuah perekonomian. Dengan begitu, semakin banyak angka tabungan yang dimiliki dalam perubahan struktur ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian semakin berkembang. Untuk yang kelima, yaitu indeks kualitas hidup. Indeks kualitas hidup dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu angka rata-rata harapan hidup, angka kematian bayi, dan angka mel huruf. Indeks kualitas hidup menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Alasannya, semakin baik indeks kualitas hidup, maka semakin bagus pula pembangunan ekonomi yang dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu peran pemerintah. Pemerintah di sini memiliki peran untuk menjaga tatanan masyarakat yang harmonis. Demi fungsi ini, dalam situasi yang satu pemerintah tidak perlu ikut campur tangan karena campur tangan dalam situasi tersebut berarti pelanggaran atas keadilan. Tetapi dalam situasi yang lain, pemerintah dituntut untuk campur tangan secara minimal atau seperlunya saja. Peran pasar dalam makroekonomi. Mengutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, peran pasar dalam perekonomian bisa dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama peran pasar bagi produsen. Pasar memiliki peran penting untuk menyalurkan barang yang diproduksi produsen. Pasar juga menjadi tempat pembentuk harga, seperti harga keseimbangan pasar. Selain itu, pasar menjadi sarana bagi produsen untuk mengenalkan produknya. Adanya pasar membuat produsen bisa mengetahui dan menentukan target konsumennya. Peran lain pasar bagi produsen ialah untuk mengatur kegiatan produksi, seperti beberapa jumlah barang dan persediaannya. Yang kedua, peran pasar bagi distributor. Pasar juga berperan penting untuk para distributor. Karena adanya pasar bisa memperlancar proses penyaluran barang atau jasa. Pasar juga membantu distributor untuk mengetahui bagaimana cara menyalurkan barang atau jasa secara lebih efisien. Yang ketiga, peran pasar bagi konsumen. Bagi konsumen, pasar sangatlah penting, karena dengan adanya pasar, konsumen bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasar juga membantu konsumen dalam membandingkan harga, kualitas, serta barang yang dibutuhkan. Yang terakhir, peran pasar bagi pemerintah. Bagi pemerintah, pasar menyandang peranan yang sangat penting. Pasar merupakan penggerak roda perekonomian suatu negara. Pasar ada untuk melindungi konsumen dan produsen, khususnya dalam penetapan kebijakan harga eceran tertinggi atau HET. Adanya pasar juga membantu pemerintah dalam menetapkan harga dasar untuk melindungi produsen. Selain itu, pasar juga menjadi sarana bagi pemerintah untuk mengatur peredaran barang dan menyejahterakan masyarakat. Materi yang kelima yaitu peran pemerintah dalam makroekonomi. Beberapa peran pemerintah dalam makroekonomi diantaranya 1. Membuat kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang terkait dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Dari sisi pendapatan, kebijakan fiskal difokuskan pada upaya pemerintah dalam menghimpun dana melalui berbagai instrumen seperti pajak, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, hibah, dan instrumen penerimaan lainnya. Sedangkan dari sisi pengeluaran negara, kebijakan fiskal diarahkan pada pola belanja negara, baik belanja yang bersifat rutin maupun belanja pembangunan. Contoh dari kebijakan fiskal yaitu 1. Tax amnesty. Tax amnesty atau pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Contoh kedua yaitu subsidi BBM dan gas. Tujuannya yaitu memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi. Yang ketiga, penetapan harga eceran tertinggi. Peran pemerintah yang kedua yaitu membuat kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang terkait pengaturan jumlah uang yang beredar atau money supply. Dalam kebijakan moneter, pemerintah atau otoritas moneter berupaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang disertai oleh stabilitas harga. Contoh dari kebijakan moneter yaitu Bank Indonesia mengadakan kredit langsung. Yang kedua yaitu untuk mengurangi inflasi, Bank Indonesia mengurangi uang yang beredar di masyarakat. Materi selanjutnya yaitu peran negara Islam dalam ekonomi Islam. Dalam lajunya kegiatan perekonomian, negara tentunya memiliki peran
penting. Peran penting tersebut ada 5. Yang ke-1, negara ikut campur saat harga pasar tidak ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Tingkat harga diserahkan pada kekuatan penawaran dan permintaan. Dalam keadaan pasar berjalan secara alami, pemerintah tidak dibenarkan campur tangan dalam mekanisme pasar. Namun apabila harga barang di pasar tidak lagi ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan, seperti melonjaknya harga suatu barang yang disebabkan oleh hilangnya barang di pasaran karena tindakan para spekulan yang melakukan penimbunan barang komoditi tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, melakukan regulasi bidang ekonomi yang dilarang oleh Islam. Negara berhak mengatur segala-galanya demi kesejahteraan masyarakatnya, melakukan regulasi dan mengintervensi bidang-bidang ekonomi yang dilarang dalam Islam. Ada beberapa bidang ekonomi yang perlu diintervensi oleh negara dan perlu dibuat regulasi, di antaranya 1. Regulasi yang melarang jual beli barang yang diharamkan. 2. Regulasi yang melarang semua bentuk dan jenis manipulasi dalam semua aktivitas ekonomi. Yang ketiga, regulasi yang melarang peredaran makanan, minuman atau bahan lainnya yang membahayakan kesehatan umum. Keempat, regulasi yang melarang permainan terhadap kepentingan dan harta manusia secara umum. Yang ketiga, mengawasi faktor utama penggerak perekonomian. Pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian seperti mengawasi dan melarang praktik yang tidak benar, baik dalam sistem jual beli, produksi, konsumsi, dan sirkulasi. Pengontrolan harus dilakukan oleh tim independen. Tim ini mengawasi instansi pabrik dan induk usaha lainnya agar tidak mengambil keuntungan yang tidak terpuji dari masyarakat dengan memanfaatkan keluguan dan kebodohan mereka. Yang keempat, menghentikan muamalah yang diharamkan. Yang dimaksud dengan muamalah haram adalah berbagai bentuk muamalah yang diharamkan karena berlawanan dengan asas-asas Islam yang terdiri di atas moral dan terjaganya kemaslahatan umum, seperti riba dan penimbunan dan monopoli Islam. Sangat diperhatikan perekonomian umat. Oleh sebab itu, Islam menetapkan adanya jaminan dalam melindungi harta benda setiap orang agar tidak digunakan dengan sia-sia atau secara royal. Islam benar-benar melarang penggunaan harta dengan keji dalam perekonomian bangsa. Terhadap kaum penimbun, negara diwajibkan untuk memeranginya dengan tegas dan keras. Bahkan diperbolehkan mengeluarkan dengan paksa mematok harga kalau dibutuhkan. Para ahli fikih berbeda pendapat dalam hal mematok harga. Haram atau sahnya dilakukan, ada sebagian yang mengharamkan dengan alasan terdapat sejumlah nas yang melarang pematokan harga. Di antaranya ialah riwayat Anas dari Rasulullah SAW. Anas berkata, di masa Rasul harga-harga pernah melambung tinggi. Para sahabat lalu mengusulkan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, hendaknya engkau mematok harga." Nabi lalu menjawab, "Allah zat yang membuat lingkup sempit dan yang melapangkan, dan saya berharap di hari saya bertemu Allah tak seorang pun menuntutku atas kezalimanku." Sampai di sini tidak ditemukan silang pendapat, tetapi kondisi sosial di mana Rasul jelas berbeda dengan kondisi sosial masa kini. Berkaitan dengan baik tidaknya mematok harga, di mana Rasulullah mungkin posisi penjual lemah, sehingga pematokan harga sangat memberatkan mereka. Untuk selanjutnya, Islam menganjurkan agar harga diserahkan pada mekanisme pasar, sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak boleh memihak pembeli dengan mematok harga yang lebih rendah, atau memihak penjual dengan mematok harga tinggi. Namun ada kalanya sebuah pemerintah boleh menggunakan kebijakan penetapan harga dalam kondisi tertentu. Ini terutama diperlukan jika kebijakan itu dipandang
lebih adil oleh rakyatnya. Itulah mengapa banyak ulama masa kini yang membagi pematokan harga menjadi dua. Pematokan yang haram karena ditemukan kezaliman dan pematokan yang sah karena mendatangkan kebaikan bersama. Model pertama jelas haram dan yang kedua jelas boleh dan bisa menanjak ke wajib apabila menjadi keharusan untuk mensejahterakan masyarakat dalam pandangan syariah. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.